Beri hormat. Selamat pagi Pak Ustaz. Selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'danil judi wal karam, manba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim, amma ba'du. Yang kami sayangi dan cintai anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Baik ya? Siap untuk melanjutkan pembelajaran di pagi hari ini? Ya. Alhamdulillah. Ini hadir semua ya? Alhamdulillah sehat semua. Moga ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas bacaan doa, semoga rencana kita berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana teman-temannya? Hadir semua ya? Sini pada pagi hari ini, pembelajaran di pagi hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji, akhlak yang baik, mengenai tentang husnuzon, juga mengenai tentang tawadu, tasamuh dan ta'awun, gimana tentang pengertiannya dari husnuzon tersebut, dan juga tawadu, tasamuh dan juga ta'awun, juga tentang positif nilai yang dapat diambil, juga contoh-contohnya seperti apa, begitu. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai kegiatan belajar, perlu kami bagikan menjadi 4 kelompok. Di antaranya ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Nah, dari tiap kelompok-kelompok ini sampai nanti catat nama dari siapa kelompok A. Nama ini ya. Kelompok B, nama ini sampai C. Nah, seperti itu ya. Nah, ini saya kemudian saya berikan LKPD, lembar kerja peserta didik untuk tiap kelompok. Ini ya. Ini untuk kelompok B, nanti dicatat teman kelompoknya. Ini kelompok C dan ini kelompok D ya. Ya sudah. Ya, untuk di pagi hari ini kita tadi membahas tentang akhlak terpuji, husnudzon, tawadhu dan tasamuh dan ta'awun. Ini tentang masalah indikator, yaitu kita menghayati, juga mengamalkan dan mengerti, juga komunikasi tentang penerapan perilaku husnudzon, tawadhu dan tasamuh. Ya, kita menghayati dari akhlak-akhlak terpuji dan juga tentang memahami dan juga mengamalkannya. Itu tentang indikator pelajaran di pagi hari ini. Pengertian husnudzon. Husnudzon secara lafal adalah husnun, yang artinya adalah baik. Terus az-zannu adalah prasangka. Dengan kata lain, husnudzon adalah kita mempunyai prasangka yang baik, baik terhadap tetangga, terhadap keluarga, terhadap teman, dan
manusia sekitarnya. Itu adalah tentang pengertian husnuzon. Pentingnya husnuzon terhadap sesama manusia adalah akan memiliki banyak teman, ya, akan banyak memiliki teman, disukai kawan dan disegani lawan. Seperti itu adalah pentingnya kenapa kita harus husnuzon, dan juga terhindar dari penyesalan, dan seperti itu. Dengan adanya husnuzon, persahabatan itu akan semakin erat dan lain sebagainya. Ini untuk dampak positif perilaku husnuzon, antara lain diantaranya semakin dekat hubungan batin antara pelaku dan pihak lain yang diduga berbuat kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, memperoleh kepercayaan dari orang yang menduga dirinya telah berbuat baik dan memperkuat hubungan persaudaraan. Itulah diantara hikmah positif daripada husnuzon, semakin erat antara hubungan persaudaraan atau pertemanan, persahabatan antara keluarga dan tetangga. Begitu. Menginjak tentang tawadhu. Tawadhu itu apa sih? Tawadhu secara bahasa adalah ketundukan, at-tadallul, rendah hati. Kalau secara terminologis, tawadhu adalah ketundukan kepada kebenaran dan menerimanya dari siapapun datangnya, baik ketika suka atau dalam keadaan marah. Bahkan Nabi sendiri bersabda, Innallaha awha ilayya an tawadhu hatta la yafuru ahadun ala ahadin wa la yanbaghi ahadun ala ahad. Ya, artinya sesungguhnya Allah memberi wahyu kepadaku agar kalian semua saling tawadhu, sehingga tidak ada orang yang bersikap sombong kepada yang lain dan tidak ada yang menganiaya seseorang terhadap orang yang lain. Nah, itu mengenai tentang tawadhu. Dan nilai positif daripada tawadhu diantaranya adalah menimbulkan simpati pihak lain sehingga suka bergaul dengannya. Dua, akan dihormati secara tulus oleh pihak lain sesuai naluri setiap manusia ingin dihormati dan menghormati. Tiga, memperkuat hubungan saudara antara dirinya dan orang lain. Dan empat, mengangkat derajat dirinya sendiri dalam pandangan Allah maupun sesama manusia. Nah, itulah diantaranya nilai-nilai positif adalah akan membuat seseorang itu simpati, sehingga mereka itu menghormati kita dengan sepenuh hati dan saling memperkuat hubungan, diantaranya hikmah tawadhu. Ya, sebaliknya sombong. Berikutnya adalah tasamuh. Pengertian dan pentingnya tasamuh. Tasamuh berasal dari kata tasamaha yatasamahu. Artinya adalah toleransi. Tasamuh berarti sikap tenggang rasa, saling menghormati, saling menghargai sesama manusia untuk melaksanakan hak-haknya pada hakikatnya. Sikap seperti ini telah dimiliki oleh manusia sejak masih usia anak-anak, namun perlu dibimbing dan diarahkan. Tasamuh dapat menjadi pengikat persatuan dan kerukunan, mewujudkan suasana harmonis dapat menjalin dan memperkuat tali silaturahmi kepada sesama, mempererat tali persaudaraan. Terus bentuk dan contoh tasamuh adalah selalu memberi kemudahan dan tidak mempersulit orang lain dalam hal apapun. Itu tasamuh. Selalu memiliki niat atau dorongan untuk membantu orang lain, menghargai pendapat, pikiran, bahkan keyakinan orang lain. Tidak suka memaksa kehendak, tidak mengganggu ketenangan tetangga, tidak melarang tetangga apabila ingin menanam pohon di batas kebunnya, dan menyukai sesuatu untuk tetangganya sebagai ia suka untuk dirinya sendiri.
Terus nilai positif dari tasamuh adalah memuaskan batin, ya, memuaskan batin orang lain karena dapat mengambil hak sebagaimana mestinya. Kepuasan batin yang tercermin dalam raut wajahnya menjadikan semakin eratnya hubungan persaudaraan dan lain sebagainya. Nah, kita dituntut untuk selalu tasamuh. Itu diantaranya cara untuk tasamuh adalah senantiasa menghargai perbedaan. Itu untuk membiasakan senantiasa menghargai perbedaan, senantiasa menjalin persaudaraan dan persahabatan, senantiasa bersikap lemah lembut, sopan ramah dan santun. Itu untuk tasamuh. Berikutnya mengenai tentang ta'awun. Ta'awun itu adalah saling membantu atau gotong royong, tolong menolong antara sesama. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi saling tolong menolong di dalam kebagusan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong di dalam dosa, perbuatan dosa dan bermusuhan. Itu antara bentuk dan contoh ta'awun adalah terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan, memperingan tugas berat karena dilakukan secara bersama-sama, terwujudnya persatuan dan kesatuan sesama anggota masyarakat, dan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Untuk nilai positif ta'awun diantaranya adalah memperkuat tali atau hubungan silaturahmi antara sesama. Di antara masyarakat akan tercipta simbiosis mutualisme, kebutuhan atau keperluan hidup akan dapat terpenuhi, kesulitan hidup menjadi ringan, dan kehidupan menjadi lebih tentram dan sejahtera. Nah, kita dianjurkan untuk selalu dan membiasakan perilaku ta'awun, ya. Dan kita melakukan ta'awun dan membiasakan itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Jadi hal-hal yang kecil dulu, dan kemudian memupuk rasa peduli terhadap orang lain, juga belajar ikhlas dalam setiap perbuatan yang dilakukan, mengingat semua karunia Allah sebagai bentuk pertolongan kepada manusia, dan yang terakhir berdoa kepada Allah untuk membimbing diri kita menjadi seorang yang benar menolong. Nah, itu diantaranya melatih diri untuk membiasakan bersikap ta'awun, saling tolong menolong. Ya, dari hasil pembelajaran barusan ada yang mau dipertanyakan? Saya Pak, apa maksud hadis in ahsantum li anfusikum? Ya, maksud daripada hadis in ahsantum li anfusikum adalah ketika kita berbuat baik kepada orang lain, itu secara otomatis itu berbuat baik kepada diri kita sendiri. Nah, kayak seperti itu. Makanya nilai positif daripada berbuat baik adalah semakin dekat hubungan batin antara pelaku dan pihak yang lain, memperoleh kepercayaan dari orang yang menduga dirinya telah berbuat baik, dan memperkuat hubungan persaudaraan, hubungan teman, hubungan antar tetangga, seperti itu. Ya. Ada lagi yang perlu dipertanyakan? Saya Ustaz tentang dari firman Allah yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, untuk mengenai firman Allah yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, artinya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling membantu di dalam hal yang baik dan
dan tidak membantu, bahkan jangan membantu di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bahkan contoh-contoh daripada ta'awun ini diantaranya adalah terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan karena saling membantu, membaringan tugas berat karena dilakukan secara bersama-sama, digotong royong, ya, satu kampung. Terus terwujudnya persatuan dan kesatuan sesama anggota dan masyarakat. Kenapa gotong royong, ya begitu, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Itu maksud daripada firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, bisa disimpulkan tentang masalah akhlak terpuji tadi mengenai tentang tawadu, ta'awun, tasamuh, husnuzon, ya. Itu kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa tujuannya? Biar saling jaga keharmonisan, kerukunan, dan akan erat hubungan antara teman dan persaudaraan di antara keluarga dan lain sebagainya. Baiklah anak-anakku, telah kita ikuti bersama kajian tadi, pemaparan baik melalui PPT dan melalui video. Untuk itu saya perlu lihat hasil dari apa yang telah dari tiap kelompok kerjakan. Lihat untuk dari kelompok A. Oh ya, sama nama-namanya ini ya, sudah lengkap. Ini juga kelompok B, kelompok G sudah lengkap dengan nama-namanya. Kelompok C, sudah ya. Dan kelompok D. Oh ya, perlu kami lihat hasilnya. Dan ini saya kira hasilnya sudah bagus. Apa yang telah sampean kerjakan mengenai penulisan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan LKPD di pagi hari ini. Dan saya lihat sudah bagus dari tiap-tiap kelompok. Terus untuk itu saya minta dari teman-teman ini siapa? Coba Intan Nur Mustikawati untuk memberikan hasil tadi apa yang telah saya sampaikan. Ini Kak, bentuk dan contoh husnuzon. Orang yang mengaku beragama Islam wajib melaksanakan ajaran Islam dalam perilaku kehidupannya sehari-hari. Adapun perilaku yang mencerminkan sikap husnuzon: 1. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua larangan dan perintah agama demi kebaikan manusia sendiri. 2. Menjauh prasangka buruk kepada siapapun apabila tidak ada bukti. 3. Mengembangkan sikap baik dalam kehidupan masyarakat. 4. Memberi kepercayaan kepada sesama manusia tentang suatu urusan dengan kepercayaan bahwa ia dapat melaksanakan tugasnya. Sudah ya, kita tutup acara doa ini. Monggo dipimpin oleh ketua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Terima kasih dari kami, mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Semoga sehat walafiat, selamat sampai tujuan dan besok kita jumpa lagi. Dari kami akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.